Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan antum dan keluarga semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, bisa menjalankan ibadah dengan baik ya. Amin ya robbal alamin. Ya, insya Allah kali ini Bu Iha akan menceritakan BSI. BSI kali ini mahfudotnya adalah kuntum khairu ummah. Ya, ada yang tahu artinya apa? Ya, artinya adalah kalian adalah umat yang terbaik. Sekali lagi, mahfudot kali ini adalah kuntum khairu ummah. Artinya kalian adalah umat yang terbaik. Ya, umat Islam adalah umat yang terbaik. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 110. Nah, sebagai umat yang baik, sudah seharusnya kita berkata dan bertingkah laku dengan hal-hal yang baik ya. Bukan hanya ucapan yang baik, tetapi juga dibuktikan dengan sikap yang baik. Ya, belajar yang baik, pantang menyerah, berkata baik, sopan, dan beribadah dengan baik. Ya, ada kisah yang bagus. Ini kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan cerita ini akan menginspirasikan kita untuk menjadikan umat yang baik. Mungkin antum sudah pernah dengar kisah ini, tapi kali ini Bu Iha akan ceritakan kembali secara singkat kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini menjadi jawaban dari bisarah Rasulullah yang tertera pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya adalah kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Ini adalah arti dari hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini yang mendorong Muhammad Al-Fatih untuk berusaha keras dan gigih dalam apa? Dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, dan akhirnya Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi. Nah, dalam upaya ini Muhammad Al-Fatih sangat gigih dan pantang menyerah. Beliau membawa 70 kapal-kapal yang sangat besar. Nah, kapal-kapal ini melewati perbukitan Galata. Untuk apa? Untuk memasuki titik terlemah kota Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Nah, Muhammad Al-Fatih ini beserta ribuan pasukannya, sepasukan tentaranya, sehari sebelum penaklukan kota Konstantinopel, ternyata Muhammad Al-Fatih ini memerintahkan tentaranya untuk berpuasa di siang hari dan bertahajud pada malam hari. Untuk apa? Untuk meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan hanya itu, Nak. Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan kepada para pasukannya untuk senantiasa berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhasil Muhammad Al-Fatih ini berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih ini memimpin dengan sangat baik ya. Beliau memimpin jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Bukan hanya melindungi rakyat muslim, tapi dia melindungi seluruh rakyat. Bukan hanya muslim tetapi juga non-muslim. Nah, dari cerita ini, cerita singkat ini, kita dapat mengambilkan hikmah dari kisah Muhammad Al-Fatih. Kita bisa mengambil 3 hikmah dari kisah ini. Yang pertama adalah apapun cita-cita kita, tetaplah berdoa, atau apapun cita-cita kita, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah ya. Apapun cita-citanya, jika antum semua berusaha, insya Allah akan berhasil. Hikmah yang kedua adalah apapun cita-cita kita, tetaplah berdoa, beribadah kepada Allah, berpuasa, sholat tahajud, meminta kepada Allah agar cita-cita kita
berhasil. Seperti kisah Muhammad Al-Fatih, beliau dari kecil senantiasa rajin belajar dan beribadah. Ya, ternyata Muhammad Al-Fatih ini sejak usia 8 tahun dia belajar dan belajar dengan gigih. Akhirnya dia juga bisa menguasai 7 bahasa. Luar biasa ya, menguasai lebih dari 2 bahasa. Bahasanya adalah yang dia kuasai bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, ya, bahasa Serbia, bahasa Turki, bahasa Persia, dan bahasa Ibrani. Subhanallah ya, 7 bahasa beliau bisa kuasai karena itu adalah buah dari kegigihan sejak usia 8 tahun. Nah, hikmah yang ketiga apa? Hikmah yang ketiga adalah kita harus saling menasihati, ya, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kita senantiasa mengajak untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sikap inilah yang harus kita contoh sejak kecil. Mudah-mudahan kita semua bisa ambil hikmahnya dari kisah Muhammad Al-Fatih, dan semoga kita semua bisa menjadi umat yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Ya, tetap berusaha, tetap semangat, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini tugasnya adalah antum semua membuat video tentang BSI atau Mahfudot kali ini beserta artinya, dan antum bercerita tentang Muhammad Al-Fatih dengan bahasa antum sendiri, ya, dan sebutkan hikmah yang ada pada cerita Muhammad Al-Fatih. Ini akan masuk penilaian bahasa Indonesia keempat, keberanian, terus pintar dalam berbahasa, intonasi, dan lain sebagainya, ya. Terima kasih, tetap semangat, semoga antum bisa paham dan semoga antum bisa jauh lebih baik lagi. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.